Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du. Ahlan wa sahlan bihadaratikum fi qanat Mazilba wa ma'akum Luqman Hardiansyah. Halo semua, melalui video ini saya ingin memaparkan secara ringkas tentang ilmu-ilmu pengantar dalam mempelajari bahasa Arab, yang insya Allah untuk kedepannya saya akan rutin membuat konten video berkala dengan muatan materi belajar bahasa Arab yang menyenangkan, sistematis, dan kesinambungan. Karena yang akan saya paparkan di video ini adalah materi pengantar, maka saya harapkan agar teman-teman bisa menonton video ini hingga selesai tanpa skip. Dan bagi teman-teman yang mau share ulang video ini ke platform sosial media masing-masing, saya persilakan. Di antara kesalahan orang dalam mempelajari bahasa Arab adalah memulai dari materi yang kompleks, seperti belajar kaidah-kaidah nahwu dan kaidah-kaidah shorof di fase awal secara mendetail. Akhirnya, setelah kurun waktu tertentu, orang ini mengalami banyak kesulitan dan memutuskan berhenti mempelajari bahasa Arab. Setelah itu mengatakan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang sulit. Nah, pada channel ini saya akan berusaha menyajikan materi bahasa Arab yang mudah dan sistematis tanpa harus mengesampingkan penyampaian kaidah-kaidah nahwu dan kaidah-kaidah shorof. Saya tidak menjamin 100% bahwa metode yang saya terapkan bisa membuat Anda mempelajari bahasa Arab dengan cepat, karena hal itu lebih dipengaruhi oleh faktor usaha, kesungguhan, dan konsistensi Anda sendiri dalam proses belajar bahasa Arab. Hayya bina nata'allamul lughatal arabiyyah. Teman-teman, di Indonesia, bahasa Arab berkedudukan sebagai bahasa asing yang banyak dipelajari di bangku sekolah dan lembaga kursus, sejajar dengan bahasa Inggris, Jerman, Perancis, Jepang, dan lain sebagainya. Selain berkedudukan sebagai bahasa asing, bahasa Arab di Indonesia memiliki fungsi khusus sebagai bahasa agama Islam. Artinya, bahasa Arab berperan penting sebagai media utama dalam mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Karena hampir seluruh kitab-kitab atau buku-buku tentang ilmu agama Islam ditulis oleh para ulama menggunakan bahasa Arab, maka bagi orang yang belajar bahasa Arab memiliki keutamaan seakan-akan ia sedang mempelajari separuh agamanya. Luar biasa. Nah, bagi kita yang pernah belajar bahasa Arab, pasti nggak asing dengan ilmu tata bahasa atau gramatikanya yang kita kenal dengan ilmu nahwu dan ilmu shorof. Banyak orang beranggapan bahwa bahasa Arab adalah nahwu dan shorof, padahal dalam kenyataannya tidak demikian. Mari kita bahas dalam bentuk bagan berikut. Dari bagan ini bisa kita lihat bahwa al-lughah, bahasa, itu memiliki dua struktur penting. Yang pertama adalah anasirul lughah, unsur-unsur bahasa. Yang kedua adalah maharatul lughah, keahlian atau kecakapan berbahasa. Anasirul lughah ini memiliki 4 cabang bagian. Yang pertama adalah ilmul aswat, ilmu tentang suara. Yang kedua, qawaidun nahwi, sintaksis. Yang ketiga, qawaidus sorfi, morfologi. Yang keempat, ilmul balaghah, ilmu retorika atau tentang fasihah. Yang mana ilmul balaghah ini ada 3 cabang bagiannya lagi. Yang pertama adalah ilmul ma'ani, tentang uslub atau gaya bahasa. Yang kedua adalah ilmul bayan, tentang kejelasan kalimat. Dan yang ketiga adalah ilmul badi', tentang keindahan kalimat. Kemudian struktur yang kedua dari bahasa yaitu maharatul lughah. Di sini ada 4 juga cabang bagiannya. Yang pertama di sini ada maharatul istima', yaitu kemampuan atau keahlian menyimak atau mendengar. Kemudian yang kedua ada maharatul kalam, keahlian atau kecakapan berbicara. Yang ketiga maharatul qiraah, kecakapan atau keahlian membaca. Dan yang keempat maharatul kitabah, keahlian atau kecakapan menulis. Setelah melihat bagan berikut, kita sekarang sudah mengetahui bahwa ilmu aswat merupakan unsur paling dasar dalam mempelajari bahasa Arab. Apa sih itu ilmu aswat? Jadi ilmu aswat itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan, perpindahan, dan penerimaan bunyi pada bahasa. Adapun pokok masalah yang dibahas dalam ilmu aswat adalah bagaimana cara mengucapkan abjad hijaiyah secara fasih dan benar,
baik ketika berdiri sendiri sebagai abjad hijaiyah maupun setelah dirangkai dan diberi harokat dalam bentuk sebuah kata. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan awal dari kajian ilmu aswad adalah untuk mengkaji Al-Quran seperti yang kita kenal dengan istilah ilmu tajwid. Lambat laun, kajian ilmu aswad ini makin berkembang sehingga cakupan pengkajiannya saat ini menjadi sangat luas. Namun di fase ini kita belum akan membahasnya secara mendalam. Kenapa? Karena di pembahasan ini hanya kita bahas pemaparannya secara ringkas saja. Selanjutnya qawaidun nahwi, qawaidus sorfi, dan ilmul balaghah. Kita akan membahas ketiganya sekaligus secara ringkas saja, karena untuk materi detailnya insya Allah akan saya sampaikan di video selanjutnya. Nah teman-teman, sebelumnya saya mau nanya terlebih dahulu, pernahkah kita berpikir kenapa ada banyak sekali kata yang sama di dalam Al-Quran tetapi memiliki harokat akhir yang berbeda-beda, seperti pada lafaz Allah pada contoh berikut ini. Di sini ada 3 contoh. Pada contoh yang pertama berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pada contoh yang kedua, innallaha ma'as sabirin. Pada contoh yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita bahas sedikit. Pada contoh yang pertama, lafzul jalalah atau lafaz Allah di sini yang mana huruf akhirnya adalah ha, ini berharokat domah. Sedangkan pada contoh yang kedua, lafaz Allah di sini haknya berharokat fathah yang menjadi harokat akhir pada kalimah Allah. Dan pada contoh yang ketiga, lafaz Allah di sini huruf haknya yang merupakan huruf terakhir ini berharokat kasroh. Adapun perubahan harokat pada lafaz Allah di setiap contoh tersebut tidaklah sembarangan. Terdapat kaidah yang mengatur perubahan harokat akhir kalimat tersebut. Kaidah ini dibahas dalam ilmu nahwu. Apa itu nahwu dan kenapa kita harus mempelajarinya? Ilmu nahwu adalah salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab yang membahas tentang bagaimana menyusun kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang berkaitan dengan letak kata atau harokat akhir dan bentuk kata dalam suatu kalimat. Mari kita perhatikan lagi contoh susunan kalimat yang lain. Nah, di sini ada 2 contoh. Pada contoh yang pertama berbunyi Nasara Zaidun Muhammadan. Artinya Zaid telah menolong Muhammad. Nah, pada contoh yang kedua berbunyi Nasara Muhammadun Zaidan. Sebelum kita berfokus kepada bahasa Arabnya, coba kita perhatikan dulu terjemah bahasa Indonesianya. Pada contoh yang pertama, Zaid telah menolong Muhammad. Di sini Zaid bertindak selaku subjek, sedangkan Muhammad bertindak sebagai objek. Sedangkan pada contoh yang kedua, Muhammad telah menolong Zaid. Di sini Muhammad yang tadinya adalah objek pada contoh pertama bertindak sebagai subjek. Sedangkan Zaid yang tadinya adalah subjek pada contoh pertama, di sini pada contoh yang kedua bertindak sebagai objek. Nah, kalau kita amati dalam bahasa Indonesia, untuk merubah subjek dan objek itu hanya perlu merubah tata letaknya saja. Tetapi berbeda dalam bahasa Arab, ketika kedudukan atau jabatan kata itu berubah, maka yang berpindah tidak hanya kata tersebut, tetapi harokatnya pun juga berbeda. Pada contoh yang pertama, Zaidun berharokat dhammah, tetapi pada contoh yang kedua, Zaidun berharokat fathah menjadi Zaidan. Kemudian Muhammadan yang di contoh pertama berharokat fathah, sedangkan pada contoh yang kedua Muhammadun berharokat dhammah. Selain ilmu nahwu, ilmu penting yang wajib dipelajari untuk pemula adalah ilmu shorof. Kedua cabang ilmu ini wajib dipelajari oleh para pemula. Karena dengan kedua ilmu ini kita dapat mengetahui dan memahami bagaimana cara membuat kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang resmi. Adapun bila kita ingin membuat kalimat bahasa Arab yang indah, baik dari sisi susunan, pemilihan kata, dan maknanya, atau tinggi nilai sastranya, maka kita perlu mempelajari cabang bahasa Arab seperti ilmu balaghah.
yang termasuk di dalamnya meliputi ilmul ma'ani, ilmul bayan, dan ilmul badi'. Lalu apa perbedaan antara ilmu shorof dengan ilmu nahwu? Fokus pembahasan pada ilmu shorof ialah pada perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain, yang dikenal dengan istilah tasrif. Dengan ilmu shorof, kita bisa mengetahui bentuk kata yang cocok untuk digunakan dalam menyusun kalimat. Sedangkan ilmu nahwu fokus pada bagaimana kita merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang sempurna, baik dari sisi susunan kata tersebut atau perubahan akhir setiap kata dalam kalimat yang kita kenal dengan istilah i'rab. Nah, teman-teman, di sini ada satu contoh kalimat. Allamal muallimu tilmidha ilmal balaghati. Allamal muallimu tilmidha ilmal balaghati. Guru mengajarkan ilmu balaghah kepada siswa. Nah, perhatikan untuk slide selanjutnya. Di slide ini, mari kita cermati lebih seksama. Di sini ada 3 kata yang hampir serupa namun tak sama. Yang pertama ada kata allama, yang kedua al-muallimu, yang ketiga adalah ilma. Kenapa disebut serupa tak sama? Karena kata allama, al-muallimu, dan ilma di sini masing-masing tersusun dari 3 huruf yang sama secara berturut-turut. Pertama ada huruf ain, huruf lam, dan mim. Kata allama tersusun dari ain, lam, mim. Al-muallimu tersusun dari ain, lam, mim. Kata ilma tersusun dari ain, lam, mim. Perubahan bentuk dari ain, lam, mim sehingga menjadi allama, kemudian bisa berubah menjadi al-muallimu dan berubah lagi menjadi ilma. Ini dibahas dalam ilmu shorof. Adapun di sini kenapa allama berharokat fathah, al-muallimu berharokat dhammah, dan ilma berharokat fathah? Ini semua perubahan harokat akhir pada setiap kata tersebut dibahas dalam ilmu nahwu. Apa pentingnya belajar ilmu nahwu? Sebagai seorang muslim, mempelajari bahasa Arab adalah sebuah keharusan. Bagaimana kita bisa memahami isi kandungan Al-Quran bila kita tidak memahami bahasanya? Bagaimana kita bisa menyelami lautan hikmah dalam hadis Rasulullah bila bahasa Arab saja enggan kita pelajari? Baik, selanjutnya kita akan membahas maharatul lughah. Nah, maharatul lughah artinya adalah keahlian atau keterampilan bahasa. Ada 4 keterampilan yang dipelajari dalam bahasa Arab. Mahara istima atau keterampilan mendengar atau keterampilan menyimak. Mahara ini adalah keterampilan dasar yang harus didapat pertama kali oleh seseorang pembelajar bahasa. Bahasa apapun itu. Karena mendengar adalah sarana pertama yang digunakan manusia untuk belajar dan menirukan bahasa yang baru dikenalnya. Bisa melalui mendengar percakapan atau sebuah pidato dari penutur asing bahasa yang hendak dipelajari. Dari keterampilan mendengar, seseorang akan mengenal kosakata-kosakata baru yang belum mereka ketahui sebelumnya, kemudian mencerna bentuk-bentuk susunan kalimat dan sebagainya. Yang kedua adalah maharatul kalam, yaitu keterampilan berbicara. Setelah cakap dalam keterampilan mendengar, biasanya seseorang pembelajar bahasa akan memulai kalam atau memulai berbicara. Dengan kosakata yang sudah mereka dapatkan sebelumnya, mereka akan mengembangkan lagi dalam bentuk kalimat dan akhirnya menjadi satu ungkapan yang utuh yang dapat memahamkan lawan berbicaranya dalam proses komunikasi dan interaksi. Yang ketiga adalah maharatul qiraah atau keterampilan membaca. Maharah ini ada pada tingkatan ketiga dalam keterampilan berbahasa Arab. Karena maharah qiraah harus didasari dengan istima' dan kalam. Seseorang akan merasa kesulitan membaca jika tidak dimulai dengan keterampilan mendengar dan berbicara. Dalam artian, faktor utama seseorang kesulitan dalam membaca adalah belum sempurnanya pemahaman dia dalam mendengar dan menulis. Atau belum menuntaskan 2 kecakapan bahasa yang sebelumnya, yaitu adalah istima' dan kalam. Yang terakhir adalah maharatul kitabah, yaitu keterampilan menulis. Setelah keterampilan yang 3 tadi sudah dilalui, maka tujuan yang diharapkan dalam berbahasa Arab adalah penguasaan maharah kitabah.
yaitu seseorang dapat menulis dengan bahasa Arab yang benar serta dapat dipahami sesuai dengan kaidah atau tata bahasa yang berlaku. Toyib, cukup sekian dulu untuk materi pengenalan dasar di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya insyaallah. Sebagai kutipan penutup, Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, "Ta'allamul Arabiyyata fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Oleh karena itu, sembari berikhtiar mempelajari bahasa Arab, marilah kita berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan dalam mempelajari bahasa Arab dan bisa memahami agama kita dengan benar. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.